Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Sawah Lembu, yang terletak di pinggir sungai berliku dan dikelilingi oleh hijaunya sawah yang membentang hingga cakrawala, adalah sebuah permata tersembunyi di pedalaman Kalimantan Selatan. Kehidupan di sana berjalan lambat, seolah waktu pun enggan untuk tergesa-gesa. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri kokoh, saling berdekatan dalam keakraban, dan tawa anak-anak yang bermain di halaman adalah irama harian yang paling merdu. Di desa ini, setiap orang saling mengenal, dan setiap cerita adalah milik bersama. Namun, di balik kehangatan dan ketenangan yang tampak, tersembunyi kisah pahit dari sebuah keluarga kecil, keluarga Agus, Mina, dan putra semata wayang mereka, Adil. Keluarga mereka adalah potret sempurna dari kebahagiaan yang rapuh, sebuah cangkang yang menutupi retakan-retakan dalam yang siap pecah kapan saja. Mina, dengan senyumnya yang lembut dan mata yang penuh kehangatan, adalah matahari bagi Adil. Agus, suaminya, adalah seorang nelayan yang pendiam dan pekerja keras, tetapi di matanya seringkali terpancar kegelisahan yang sulit dimengerti. Mereka adalah keluarga biasa, menjalani hidup yang biasa, sampai suatu hari, kebaharuan mereka pecah, dan ketenangan desa pun tercoreng oleh sebuah rahasia gelap yang terkubur. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di atas langit Sawah Lembu, memancarkan cahaya redup yang tak cukup untuk mengusir kegelapan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hawa dingin merambat dari sungai, memeluk desa dalam keheningan yang pekat. Di sebuah rumah panggung yang terletak agak jauh dari pusat desa, Pak Rudi, seorang peternak babi yang ramah dan gemuk, terbangun dari tidur lelapnya. Bukan karena mimpi buruk atau rasa haus, melainkan oleh suara melengking yang memilukan dari kandang babi di belakang rumahnya. Gera. Ah! Suara itu terdengar tidak wajar. Bukan lengkingan lapar atau suara babi yang beristirahat, tetapi sebuah pekikan panik yang disusul oleh suara gemuruh dan gertakan yang aneh. Bulu kuduk Pak Rudi meremang. Ia bangkit dari kasur, mengambil senter, dan mengenakan sandalnya. Ada apa, ini? Gumamnya, langkahnya ragu-ragu saat menuju pintu belakang. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti gendang yang dimainkan dengan tergesa-gesa. Kandang babi Pak Rudi terletak sekitar 10 meter dari rumahnya. Dindingnya terbuat dari kayu-kayu tebal, atapnya dari seng yang sudah berkarat, dan lantainya dari tanah yang basah dan licin. Di dalam sana, ia memelihara beberapa ekor babi dengan harapan bisa menjualnya pada hari raya. Namun, kali ini, suasana di kandang begitu mencekam. Saat Pak Rudi mendekat, lengkingan babi-babi itu semakin keras. Mereka tampak ketakutan, berdesakan di satu sudut kandang seolah-olah menghindari sesuatu. Senter di tangan Pak Rudi bergetar, cahayanya menari-nari di dinding dan lantai kandang yang penuh lumpur. Matanya menyapu sekeliling, mencari penyebab kegaduhan. Kenapa kalian? Hah? Diamlah, bisiknya, mencoba menenangkan hewan-hewannya. Namun, babi-babi itu tidak berhenti. Mereka terus berteriak, dan pandangan mereka terpaku pada satu titik di tengah-tengah kandang, di mana sebuah gundukan tanah yang aneh terbentuk. Gundukan itu tampak lebih tinggi dari area sekitarnya, dan ada sesuatu yang mencuat dari lumpur. Sesuatu yang berwarna putih dan panjang, tampak seperti ranting kayu yang patah. Penasaran, Pak Rudi melangkah lebih dekat. Bau busuk yang menyengat, perpaduan antara kotoran babi dan sesuatu yang lain, mulai menusuk hidungnya. Ia menyorotkan senternya ke gundukan itu. Cahaya putih memantul dari permukaan benda itu, membuatnya terlihat lebih jelas. Itu bukan ranting. Itu adalah tulang. Tulang apa ini? Gumamnya, rasa penasaran perlahan digantikan oleh kecemasan. Ia membungkuk, tangannya yang gemetar mengulurkan tongkat yang selalu ia bawa. Dengan ujung tongkat, ia menyentuh benda itu. Keras, dingin, dan bentuknya, yang ia lihat lebih dekat, sangat menyerupai tulang paha manusia. Jantung Pak Rudi seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan tangannya bergetar hebat. Ia tahu, tulang itu bukan berasal dari babi atau hewan lain yang ia pelihara.
Tidak mungkin. Bisiknya, mundur selangkah demi selangkah, matanya tak lepas dari benda mengerikan itu. Dalam kepanikan, ia berbalik, berlari secepat yang ia bisa kembali ke rumah. Ia mengunci pintu, terengah-engah, dan mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan yang mengerikan. Siapa yang mengubur tulang manusia di kandang babi miliknya? Malam itu, Pak Rudi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap ke arah pintu belakang seolah-olah rahasia gelap itu akan bangkit dan masuk ke dalam rumah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya tulang hewan, atau ia salah lihat. Tapi ia tidak bisa. Bentuk dan ukurannya terlalu familiar. Terlalu mirip. Saat fajar menyingsing, Pak Rudi memutuskan untuk pergi ke kepala desa. Ia menceritakan semuanya, dari lengkingan babi hingga penemuan tulang di kandang. Kepala desa, Pak Kardi, awalnya skeptis, tetapi melihat wajah Pak Rudi yang pucat dan mata yang penuh ketakutan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang serius. Baiklah, Rudi, kita akan periksa bersama, kata Pak Kardi dengan suara tenang, berusaha menenangkan Pak Rudi. Mereka berdua, ditemani beberapa warga desa yang penasaran, kembali ke kandang babi. Babi-babi itu sudah lebih tenang, tetapi gundukan tanah itu masih ada. Dengan hati-hati, Pak Kardi mengamati tulang yang mencuat. Sambil menelan ludah, ia meraih sekop dan mulai menggali. Seluruh warga desa yang menyaksikan di kejauhan kini mulai berbisik-bisik, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan terpancar dari wajah mereka. Tak lama kemudian, sekop Pak Kardi membentur sesuatu. Ia menariknya kembali, dan di lumpur basah, tampak sebuah tengkorak manusia. Seluruh desa terdiam. Pekikan kaget dan bisikan ngeri terdengar bersamaan. Keheningan desa Sawah Lembu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini terpecah oleh sebuah penemuan mengerikan. Pak Kardi, dengan tangan gemetar, memerintahkan warga untuk tidak mendekat dan segera memanggil polisi. Kabar ini menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, desa yang biasanya tenang itu dipenuhi oleh suara sirine dan langkah-langkah polisi. Penemuan kerangka manusia di kandang babi bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan dan keamanan yang selama ini mereka pegang teguh. Saat matahari mulai naik tinggi, tim forensik dan polisi dari Polres setempat tiba di Sawah Lembu. Mereka dengan cepat mengamankan area di sekitar kandang babi, memasang garis polisi, dan memerintahkan warga untuk menjam. Bau busuk yang tadinya hanya tercium oleh Pak Rudi kini menyebar ke seluruh desa, menjadi pengingat yang mengerikan akan apa yang telah ditemukan. Kapolres, Kompol Arifin, memimpin operasi ini. Ia adalah seorang pria parubaya yang berpengalaman, dengan mata tajam yang telah melihat banyak hal. Namun, kasus ini, yang terjadi di desa kecil yang damai, adalah sesuatu yang tidak biasa. Tim, hati-hati. Kita tidak tahu berapa lama kerangka ini terkubur, perintah Kompol Arifin kepada timnya. Dengan sangat hati-hati, tim forensik mulai menggali. Mereka menggunakan sekop kecil dan sikat, bekerja perlahan untuk tidak merusak sisa-sisa yang terkubur. Para warga desa berdiri di kejauhan, mata mereka terpaku pada setiap gerakan tim. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak siapa yang mungkin menjadi korban. Ada yang bilang itu adalah orang asing yang tersesat, ada juga yang berpikir itu adalah orang desa yang menghilang bertahun-tahun lalu. Setiap kali tim forensik menemukan sesuatu, sebuah tarikan napas terdengar dari kerumunan. Pertama, tulang-tulang tangan, lalu tulang rusuk, dan akhirnya, kerangka yang utuh mulai terbentuk. Selain tulang belulang, mereka juga menemukan beberapa barang pribadi. Sebuah cincin perak yang sudah kusam, sepotong kain dari gaun yang sudah lapuk, dan sebuah catatan kecil yang basah dan nyaris tidak terbaca. Lihat ini, kata salah satu petugas, memegang cincin perak itu. Di permukaannya, terukir dua huruf, MD. MD. Siapa yang punya inisial itu di desa ini? Gumam seorang warga. Saat penggalian selesai, kengerian yang sesungguhnya terungkap. Sebuah kerangka manusia yang utuh, yang telah terkubur di bawah kandang babi selama bertahun-tahun. Tim forensik mengangkat kerangka itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam kantong jenazah, dan membawanya ke mobil. Tolong identifikasi secepatnya, perintah Kompol Arifin. Beberapa jam kemudian, laporan dari tim forensik datang.
Melalui rekam medis dan data gigi yang diperoleh dari puskesmas, kerangka itu akhirnya diidentifikasi sebagai Mina Dewi. Sontak, desa Sawah Lembu diselimuti oleh kesedihan yang mendalam. Mina Dewi adalah sosok yang sangat dikenal di desa itu. Ia adalah seorang wanita yang lembut dan ramah, selalu tersenyum, dan sering membantu warga yang membutuhkan. Hilangnya ia 2 tahun lalu menjadi misteri, tetapi warga desa mengira ia pergi bersama suaminya, Agus, ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mina, jadi benar dia yang ada di sana, bisik seorang wanita paruh baya, meneteskan air mata. Kasihan sekali. Penemuan itu bukan hanya mengakhiri misteri hilangnya Mina, tetapi juga membuka kotak Pandora yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Jika kerangka itu adalah Mina, di mana suaminya, Agus Saputra? Apa yang terjadi pada mereka? Siapa yang membunuh Mina dan menguburnya di kandang babi? Kompol Arifin dan timnya mulai mengumpulkan informasi. Mereka bertanya kepada warga desa, mencoba menggali detail sekecil apapun tentang kehidupan Mina dan Agus. Beberapa warga mengatakan bahwa hubungan mereka tidak seindah yang terlihat. Mereka sering mendengar pertengkaran dari rumah pasangan itu. Tetapi tidak ada yang menduga bahwa perselisihan itu bisa berakhir dengan tragis. Di sisi lain, catatan yang ditemukan di dekat kerangka kini berhasil diidentifikasi. Catatan itu ditulis dengan tangan yang gemetar, dan meskipun basah dan kotor, beberapa kata masih bisa dibaca dengan jelas, "Maafkan aku." Catatan itu memicu teori baru. Apakah itu pesan dari pembunuh? Atau pesan dari Mina? Kasus ini menjadi prioritas utama. Kompol Arifin tahu bahwa kunci untuk mengungkap kebenaran ada pada satu orang, Agus Saputra. Namun, Agus menghilang tanpa jejak. Kini, perburuan terhadap pembunuh Mina yang sesungguhnya dimulai, dengan satu nama sebagai target utama. Dan desa Sawah Lembu, yang dulunya damai, kini terperangkap dalam bayang-bayang sebuah kejahatan yang mematikan. Pukul 3 sore, di ruang forensik yang dingin dan berbau antiseptik, sebuah fakta mengerikan terungkap. Tim dokter forensik yang dipimpin oleh Dr. Laras, seorang ahli yang teliti dan berpengalaman, berhasil mengidentifikasi kerangka yang ditemukan di kandang babi. Proses identifikasi tidak mudah, mengingat kondisi kerangka yang sudah rusak parah dan terkubur selama bertahun-tahun. Namun, sebuah cincin perak yang kusam dan sebuah anting-anting kecil yang ditemukan di dekatnya, menjadi petunjuk krusial. Inisial MD pada cincin ini, dan anting-anting berbentuk bunga melati, jelas Dr. Laras kepada Kompol Arifin. Kami mencocokkannya dengan data yang ada di puskesmas desa. Rekam medis gigi dan beberapa catatan pribadi tentang identitas korban. Kami bisa pastikan, kerangka ini adalah milik Mina Dewi. Mendengar konfirmasi ini, Kompol Arifin menghela napas panjang. Firasatnya benar. Kabar ini bukan hanya sekadar penemuan, tetapi juga sebuah kasus pembunuhan yang harus dipecahkan. Ia tahu bahwa pengumuman ini akan mengguncang desa Sawah Lembu lebih dalam lagi. Saat Kompol Arifin kembali ke Sawah Lembu, desa itu masih dipenuhi oleh kerumunan warga. Mereka menunggu kabar, mata mereka penuh kecemasan dan ketidakpastian. Ketika Kompol Arifin mengumumkan hasil identifikasi, keheningan menyelimuti desa. Beberapa wanita menundukkan kepala, beberapa pria menghela napas panjang, dan beberapa warga langsung menangis. Tidak mungkin, Mina, bisik seorang wanita tua, air matanya menetes di pipinya yang keriput. Mina Dewi, sosok yang begitu dicintai, kini hanya tinggal kerangka. Kepergiannya 2 tahun lalu, yang dianggap sebagai misteri biasa, kini terungkap sebagai kejahatan keji. Kebaikan dan keramahannya yang selalu dikenang oleh warga desa kini berpadu dengan kengerian cara ia meninggal. Di tengah kesedihan yang mendalam, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Jika Mina adalah korban, di mana suaminya, Agus Saputra? Kematian Mina secara otomatis menempatkan Agus di posisi tersangka utama. Ia adalah orang terakhir yang terlihat bersamanya, dan kini ia menghilang tanpa jejak. Kasus ini menjadi teka-teki yang rumit. Selain cincin dan anting-anting, tim forensik juga menemukan beberapa barang lain. Sisa-sisa gaun yang sobek dan sebuah catatan kecil yang basah. Catatan itu, yang telah dikeringkan dan diperiksa dengan teliti, akhirnya terbaca dengan jelas. Tulisan tangan yang gemetar di atas kertas lusuh itu berbunyi,
maafkan aku. Ini, tulisan Mina, kan? Tanya seorang petugas kepada Pak Kardi. Pak Kardi mengamati tulisan itu. Ia mengenali gaya tulisan Mina, yang memang sangat rapi dan khas. Iya, sepertinya begitu, jawabnya, suaranya tercekat. Penemuan catatan itu memunculkan dua teori yang saling bertolak belakang. Teori pertama, catatan itu ditulis oleh Agus, sebagai permohonan maaf terakhir sebelum ia mengubur istrinya. Namun, tulisan itu lebih mirip dengan tulisan Mina. Teori kedua, yang lebih menyedihkan, adalah bahwa catatan itu ditulis oleh Mina. Apakah ia sempat menulis pesan perpisahan atau permohonan maaf kepada seseorang sebelum ia meninggal? Atau mungkinkah ada pihak ketiga yang terlibat, dan catatan itu adalah petunjuk yang salah? Semakin dalam polisi menggali, semakin rumit kasus ini. Desa yang tadinya penuh dengan cerita sederhana kini memiliki kisah kelam yang terungkap sedikit demi sedikit. Misteri hilangnya Mina kini telah terpecahkan, tetapi misteri pembunuhnya baru saja dimulai. Dan semua petunjuk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, mengarah pada satu nama, Agus Saputra. Bab 4, Hilangnya Agus Saputra. Setelah identifikasi Mina Dewi dikonfirmasi, seluruh perhatian polisi dan warga desa Sawah Lembu terfokus pada hilangnya Agus Saputra. Warga desa yang tadinya mengira Agus pergi bersama istrinya kini menyadari bahwa kepergiannya adalah sebuah pelarian. Keheningan dan ketidakhadirannya menjadi saksi bisu yang paling kuat. Saya ingat betul, kata seorang tetangga yang diwawancarai oleh Kompol Arifin. Agus itu pendiam, tapi dia sering terlihat gelisah. Apalagi kalau sudah bertengkar dengan Mina. Suara mereka sering terdengar sampai ke rumah saya. Seorang nelayan lain menambahkan, dia bilang mau ke kota untuk mencari pekerjaan baru. Tapi waktu itu dia tidak membawa barang banyak. Hanya tas kecil. Dan dia pergi sendiri. Mina tidak ikut. Keterangan-keterangan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi. Agus telah menghilang sekitar waktu yang sama dengan hilangnya Mina. Alasan kepergiannya yang tidak jelas dan sifatnya yang tertutup kini terlihat mencurigakan. Setiap orang di desa memiliki cerita tentang ketegangan antara Agus dan Mina, sebuah ketegangan yang hanya mereka sendiri yang bisa rasakan. Tim Kompol Arifin mulai menyisir rumah Agus dan Mina yang kini kosong. Rumah panggung itu, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap yang berdebu, seolah menyimpan cerita yang tidak bisa diceritakan. Di dalam rumah, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau barang-barang yang hilang. Semuanya terlihat normal, seolah penghuninya hanya pergi sebentar dan akan kembali. Namun, ketiadaan Agus adalah hal yang paling mencolok. Ada catatan atau buku harian yang bisa kita periksa? Tanya Kompol Arifin kepada salah satu petugas. Mereka mencari di setiap sudut, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada surat perpisahan, tidak ada catatan yang menjelaskan kepergiannya. Yang ada hanyalah sebuah rumah kosong yang seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Orang ini benar-benar menghilang tanpa jejak, gumam Kompol Arifin. Polisi menyebarkan informasi tentang Agus ke seluruh wilayah, berharap ada yang melihatnya atau memiliki informasi tentang keberadaannya. Mereka juga meminta bantuan dari warga desa untuk melacak siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan Agus atau tahu kemana ia pergi. Namun, nihil. Agus Saputra seolah menghilang di telan bumi. Di tengah kebingungan ini, seorang warga desa yang lebih tua, Pak Lukas, memberanikan diri untuk berbicara. Ia adalah seorang pria yang jarang berbicara dan hidup menyendiri, tetapi ia memiliki ingatan yang tajam. Ia meminta bertemu Kompol Arifin secara pribadi. Saya tidak tahu ini penting atau tidak, Kompol, kata Pak Lukas dengan suara bergetar. Tapi saya harus memberitahu Anda. Ia menceritakan apa yang ia lihat pada malam yang sangat gelap dan hujan lebat 2 tahun lalu. Saya tidak bisa tidur karena hujan yang deras. Saya melihat seseorang di halaman belakang rumah Agus. Posturnya tinggi, dan ia sedikit pincang saat berjalan. Ia membawa sesuatu, seperti sekop. Dan orang itu, siapa? Tanya Kompol Arifin. Pak Lukas menelan ludah. Saya tidak yakin, tapi posturnya sangat mirip dengan Agus. Kesaksian Pak Lukas adalah petunjuk paling kuat yang mereka miliki. Itu tidak hanya menempatkan Agus di tempat kejadian pada malam Mina menghilang, tetapi juga memberikan gambaran mengerikan tentang apa yang mungkin ia lakukan.
Seorang pria yang pincang, berjalan di tengah hujan, membawa sekop menuju kandang babi. Gambaran itu menghantui setiap orang yang mendengarnya. Kini, tidak ada lagi keraguan. Agus Saputra bukan hanya seorang pria yang hilang, ia adalah buronan. Perburuan terhadapnya dimulai, dan polisi tahu bahwa waktu adalah esensi. Sebelum ia menghilang lebih jauh lagi, mereka harus menemukannya dan mengungkap kebenaran di balik kerangka di kandang babi. Kesaksian Pak Lukas, meskipun terdengar tidak meyakinkan bagi orang lain, bagi Kompol Arifin itu adalah seberkas cahaya di tengah kegelapan. Ia tahu bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, petunjuk yang paling kecil sekalipun bisa menjadi kunci. Ia menemui Pak Lukas sekali lagi, kali ini untuk menggali lebih dalam. Mereka duduk di teras rumah Pak Lukas yang sederhana, dengan pemandangan sawah yang menghijau terbentang di depan mereka. Kompol Arifin menuangkan teh hangat untuk Pak Lukas, menciptakan suasana yang lebih santai. "Pak Lukas, saya mengerti ini sulit bagi Anda," kata Kompol Arifin dengan suara lembut. "Tapi, tolong, ceritakan lagi secara detail. Pincang seperti apa yang Anda lihat?" Pak Lukas menghela napas dalam-dalam. Pincangnya bukan pincang karena penyakit. Lebih seperti kaki yang sakit, yang ia seret sedikit. Dan postur tubuhnya tinggi, bahu lebar. Mirip sekali dengan Agus. "Apa lagi yang Anda ingat? Pakaiannya? Ekspresinya?" "Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Kompol," jawab Pak Lukas. "Terlalu gelap. Hujan deras. Tapi saya ingat, ia memakai jas hujan. Warna coklat. Dan ia memegang sekop di tangannya." Kompol Arifin mencatat setiap detail. Ia memvisualisasikan adegan itu di kepalanya. Hujan deras, kegelapan malam, seorang pria tinggi yang pincang membawa sekop. Gambaran itu sangat cocok dengan lokasi penemuan kerangka. Namun, itu tidak cukup untuk menjerat Agus. Mereka butuh bukti fisik, atau setidaknya, menemukan Agus sendiri. Kisah Pak Lukas menyebar di desa, memicu gelombang ketakutan baru. Warga desa Sawah Lembu yang tadinya hanya berduka, kini mulai merasa cemas dan marah. Rasa marah mereka tertuju pada Agus, pria yang mereka kenal selama bertahun-tahun, yang kini mereka yakini sebagai pembunuh. Mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak melihat tanda-tanda kejahatan yang tersembunyi di balik senyum dan keramahannya. Sementara itu, Kompol Arifin memperluas radius pencarian Agus. Ia mengirimkan foto Agus dan informasi tentang kasus ini ke setiap kantor polisi di seluruh Kalimantan Selatan. Ia juga meminta bantuan dari jaringan informan dan kenalan di kota-kota besar, terutama Banjarmasin, yang sering menjadi tujuan bagi para buronan. "Kita harus menemukannya sebelum ia menghilang lebih jauh lagi," kata Kompol Arifin kepada timnya. Setiap hari yang berlalu adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. Pencarian yang intensif ini memakan waktu berminggu-minggu. Tim Kompol Arifin bekerja siang dan malam, memeriksa setiap petunjuk yang datang, sepele apapun itu. Mereka mengikuti setiap jejak, dari kota ke kota, dari satu desa ke desa lain, tetapi Agus Saputra seolah-olah telah lenyap dari muka bumi. Perburuan terhadap Agus Saputra berlangsung selama berminggu-minggu, hampir tanpa hasil. Polisi mengikuti setiap petunjuk, dari laporan warga hingga informasi dari informan, tetapi Agus selalu satu langkah di depan mereka. Ia tampak seperti hantu, muncul dan menghilang sesuka hati. Kompol Arifin tidak menyerah. Ia tahu bahwa seorang buronan tidak bisa hidup selamanya tanpa jejak. Mereka pasti meninggalkan sisa-sisa. Ia memutuskan untuk mengubah strategi. Alih-alih mencari Agus secara membabi buta, ia fokus pada kebiasaan Agus dan tempat-tempat yang mungkin ia kunjungi. "Dia seorang nelayan," kata Kompol Arifin kepada timnya. "Pasti ada komunitas nelayan di kota yang mungkin ia kunjungi. Cari tahu tentang komunitas nelayan di Banjarmasin. Mulai dari dermaga, pasar ikan, hingga warung-warung tempat mereka berkumpul." Strategi ini membuahkan hasil. Sebuah laporan dari seorang informan di Banjarmasin mengarah pada seorang pria yang cocok dengan deskripsi Agus. Pria itu bekerja di sebuah pasar ikan kecil, dan ia selalu memakai topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia pendiam, tidak banyak bicara, dan tidak pernah bergaul dengan nelayan lain. "Ini dia," gumam Kompol Arifin, melihat foto yang dikirimkan oleh informan.
Meskipun wajah pria itu sebagian tertutup, matanya yang gelisah dan postur tubuhnya sangat mirip dengan Agus. Tim Kompol Arifin segera berangkat ke Banjarmasin. Mereka menyamar sebagai nelayan biasa, menghabiskan beberapa hari di pasar ikan, mengamati setiap gerakan pria itu. Pria itu, yang kini diketahui bernama Budi, tampak ketakutan setiap kali melihat orang baru. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, mengangkut ikan, membersihkan kapal, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Pada suatu sore yang cerah, saat Budi sedang membersihkan perahunya di pinggir sungai, tim Kompol Arifin mengepungnya. Budi, yang terkejut, mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak punya kesempatan. Kompol Arifin mendekatinya, mata mereka bertemu. Di mata Kompol Arifin, ia melihat ketakutan dan keputusasaan. Di mata Budi, ia melihat kegelisahan yang sama yang ia lihat di foto Agus Saputra. Agus Saputra, kata Kompol Arifin dengan suara datar. Kami tahu Anda. Pria itu terdiam, bahunya lunglai. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri. Identitasnya telah terungkap. Nama aslinya, Agus Saputra, kini bergema di telinganya seperti lonceng kematian. Saya, bukan Agus, bisiknya, suaranya parau. Nama saya Budi. Jangan bohong pada saya, Agus, kata Kompol Arifin. Sudah 2 tahun Anda melarikan diri. Kami tahu segalanya. Mendengar kata-kata itu, Agus hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak lagi menyangkal. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Perburuan yang ia jalani selama 2 tahun kini mencapai akhirnya. Ia pasrah, siap menghadapi konsekuensi dari kejahatan yang telah menghantuinya selama ini. Dengan dibawanya Agus ke kantor polisi, misteri kerangka di kandang babi yang selama ini menyelimuti desa Sawah Lembu kini berada di ambang pengungkapan. Pengakuan yang ia berikan nanti akan menjadi penutup bagi kisah tragis yang dimulai oleh sebuah pertengkaran kecil, dan diakhiri oleh sebuah rahasia yang terkubur. Perburuan terhadap Agus Saputra berlangsung selama berminggu-minggu, hampir tanpa hasil. Polisi mengikuti setiap petunjuk, dari laporan warga hingga informasi dari informan, tetapi Agus selalu satu langkah di depan mereka. Ia tampak seperti hantu, muncul dan menghilang sesuka hati. Kompol Arifin tidak menyerah. Ia tahu bahwa seorang buronan tidak bisa hidup selamanya tanpa jejak. Mereka pasti meninggalkan sisa-sisa. Ia memutuskan untuk mengubah strategi. Alih-alih mencari Agus secara membabi buta, ia fokus pada kebiasaan Agus dan tempat-tempat yang mungkin ia kunjungi. Dia seorang nelayan, kata Kompol Arifin kepada timnya. Pasti ada komunitas nelayan di kota yang mungkin ia kunjungi. Cari tahu tentang komunitas nelayan di Banjarmasin. Mulai dari dermaga, pasar ikan, hingga warung-warung tempat mereka berkumpul. Strategi ini membuahkan hasil. Sebuah laporan dari seorang informan di Banjarmasin mengarah pada seorang pria yang cocok dengan deskripsi Agus. Pria itu bekerja di sebuah pasar ikan kecil, dan ia selalu memakai topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia pendiam, tidak banyak bicara, dan tidak pernah bergaul dengan nelayan lain. Ini dia, gumam Kompol Arifin, melihat foto yang dikirimkan oleh informan. Meskipun wajah pria itu sebagian tertutup, matanya yang gelisah dan postur tubuhnya sangat mirip dengan Agus. Tim Kompol Arifin segera berangkat ke Banjarmasin. Mereka menyamar sebagai nelayan biasa, menghabiskan beberapa hari di pasar ikan, mengamati setiap gerakan pria itu. Pria itu, yang kini diketahui bernama Budi, tampak ketakutan setiap kali melihat orang baru. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, mengangkut ikan, membersihkan kapal, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Pada suatu sore yang cerah, saat Budi sedang membersihkan perahunya di pinggir sungai, tim Kompol Arifin mengepungnya. Budi, yang terkejut, mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak punya kesempatan. Kompol Arifin mendekatinya, mata mereka bertemu. Di mata Kompol Arifin, ia melihat ketakutan dan keputusasaan. Di mata Budi, ia melihat kegelisahan yang sama yang ia lihat di foto Agus Saputra. Agus Saputra, kata Kompol Arifin dengan suara datar. Kami tahu Anda. Pria itu terdiam, bahunya lunglai. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri. Identitasnya telah terungkap. Nama aslinya, Agus Saputra, kini bergema di telinganya seperti lonceng kematian.
Saya, bukan Agus, bisiknya, suaranya parau. Nama saya Budi. Jangan bohong pada saya, Agus, kata Kompol Arifin. Sudah 2 tahun Anda melarikan diri. Kami tahu segalanya. Mendengar kata-kata itu, Agus hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak lagi menyangkal. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Perburuan yang ia jalani selama 2 tahun kini mencapai akhirnya. Ia pasrah, siap menghadapi konsekuensi dari kejahatan yang telah menghantuinya selama ini. Dengan dibawanya Agus ke kantor polisi, misteri kerangka di kandang babi yang selama ini menyelimuti desa Sawah Lembu kini berada di ambang pengungkapan. Pengakuan yang ia berikan nanti akan menjadi penutup bagi kisah tragis yang dimulai oleh sebuah pertengkaran kecil dan diakhiri oleh sebuah rahasia yang terkubur. Udara di ruang interogasi Polres Banjarmasin terasa berat, seolah setiap partikelnya menanggung beban 2 tahun pelarian dan sebuah rahasia yang terkubur dalam-dalam. Kompol Arifin duduk di seberang meja, matanya yang tajam menatap Agus Saputra yang kini duduk tertunduk di hadapannya. Agus, yang dulunya adalah seorang nelayan yang tegar, kini tampak seperti cangkang kosong, tubuhnya kurus dan bahunya lunglai. Pakaiannya lusuh, dan di matanya tidak ada lagi perlawanan, hanya kekosongan yang dalam. Kompol Arifin membuka sesi interogasi dengan suara tenang, tanpa nada menghakimi. Agus, nama Anda Agus Saputra, kan? Agus mengangkat kepalanya, matanya yang merah dan bengkak menatap Kompol Arifin. Budi, bisiknya, suaranya serak. Nama saya sekarang Budi. Saya tahu. Tapi nama asli Anda Agus. Dan kami tahu apa yang terjadi di Sawah Lembu. Kami menemukan kerangka Mina. Dan kami tahu Anda adalah orang terakhir yang bersamanya. Mendengar nama Mina, tubuh Agus bergetar. Ia menundukkan kepala lagi, tangannya mengepal di atas meja. Saya tidak tahu apa-apa. Jangan bohong pada saya, Agus, potong Kompol Arifin. 2 tahun hidup dalam pelarian, tidur di jalanan, makan seadanya, selalu takut. Itu bukan kehidupan, itu neraka. Apa yang lebih buruk? Neraka yang Anda jalani sekarang, atau neraka yang akan Anda hadapi jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati Agus. Selama 2 tahun, ia memang hidup dalam neraka. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan Mina. Setiap kali ia melihat anak kecil, ia teringat putranya, Adil. Dan setiap kali hujan turun, ia teringat suara tetesan air yang jatuh di atas kuburan Mina. Ia mencoba melupakan, tetapi rasa bersalah itu bagai rantai besi yang mengikatnya, membawanya kemanapun ia pergi. Dia yang menemukan saya, bisiknya lagi, merujuk pada babi yang menggali kuburan Mina. Dia tidak pernah berhenti mengingatkan saya tentang apa yang saya lakukan. Kompol Arifin tidak menjawab. Ia tahu bahwa penyesalan adalah kunci untuk membuka pengakuan. Ia menunggu. Ia tahu Agus akan bicara. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa menit. Agus menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara. Saya menyesal. Saya tidak bermaksud. Apa yang terjadi, Agus? Ceritakan pada saya semuanya, desak Kompol Arifin. Agus mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam nahas itu. Suaranya serak, tetapi setiap kata yang keluar adalah beban yang telah ia pikul selama 2 tahun. Ia menceritakan tentang pertengkaran-pertengkaran kecil yang sering terjadi antara ia dan Mina. Tentang rasa cemburu dan posesifnya. Tentang keinginan Mina untuk pindah ke kota, untuk adil, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan tentang ketakutan Agus untuk kehilangan segalanya. Dia ingin pergi, bisik Agus, air mata mengalir di pipinya. Dia ingin membawa Adil pergi dari saya. Dia bilang saya tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Dia bilang dia akan pergi bersama orang lain jika saya tidak berubah. Kompol Arifin mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ini adalah motif yang ia cari. Cemburu, posesif, dan ketakutan akan kehilangan. Emosi-emosi inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Agus menceritakan puncaknya. Sebuah pertengkaran hebat yang terjadi di dapur rumah mereka. Kata-kata yang pedas dan penuh amarah melayang di antara mereka. Mina,
yang lelah dengan janji-janji kosong Agus, akhirnya mengatakan, "Aku tidak bisa lagi, Agus. Aku akan pergi. Aku akan bawa Adil. Kami pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata itu bagai bom yang meledak di dalam dada Agus. Dalam kepanikan, ia mencoba menghentikannya. Ia memegang tangan Mina. Mina mencoba melepaskan diri. Pergumulan itu berlangsung cepat, dan dalam sekejap, Mina tersungkur, kepalanya membentur sudut meja. Ia tidak bergerak. Saya tidak sengaja." Bisik Agus, suaranya pecah. Saya panik, saya pikir dia pingsan. Namun, ketika ia menyentuh tubuh Mina, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Tubuhnya dingin, denyut nadinya tidak ada. Ia telah meninggal. Agus, yang tidak tahu harus berbuat apa, memutuskan untuk menyembunyikan kejahatannya. Ia mengambil sekop dan mengubur tubuh Mina di kandang babi di belakang rumah mereka. Saya tidak punya tempat lain," bisiknya, matanya kosong. "Itu satu-satunya tempat yang tidak akan dicari orang. Saya tidak pernah berpikir babi-babi itu akan menemukannya." Agus menceritakan bagaimana ia melarikan diri, hidup dalam ketakutan, dan dihantui oleh bayangan Mina. Ia menceritakan bagaimana ia bersembunyi di Banjarmasin, bekerja sebagai buruh kasar, dan mencoba melupakan semuanya. Tapi ia tidak bisa. Pengakuan ini adalah beban yang ia pikul selama 2 tahun. Dan kini, setelah ia mengatakannya, ia merasa lega. Beban itu, yang telah menghantuinya begitu lama, kini telah hilang. "Saya tahu apa yang saya lakukan salah," bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. "Saya pantas mendapatkan hukuman. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin Adil tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya. Sangat mencintai ibunya. Dan saya sangat menyesal." Kompol Arifin menghela napas panjang. Pengakuan itu membekukan, tetapi ia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Cerita Agus, yang ia dengar dari mulutnya sendiri, mengonfirmasi setiap petunjuk yang mereka temukan. Cincin Mina. Catatan, "Maafkan aku," yang ia tulis di tengah kepanikannya. Kesaksian Pak Lukas. Semuanya kini terhubung. Agus, pria yang dulunya adalah sosok pendiam dan pekerja keras, kini hanya seorang pembunuh yang menyesal. Ia menyerahkan dirinya kepada kebenaran, siap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dan dengan pengakuan ini, kasus kerangka di kandang babi akhirnya menemui titik terang. Pengakuan Agus Saputra adalah puncak dari 2 tahun misteri yang menyelimuti desa Sawah Lembu. Setelah ia selesai menceritakan kisahnya, keheningan kembali menyelimuti ruang interogasi. Kompol Arifin, yang selama ini mendengarkan dengan penuh perhatian, kini mulai menanyakan detail-detail kecil yang selama ini menjadi teka-teki. Catatan itu, Agus, siapa yang menulisnya? Dan untuk siapa? Tanya Kompol Arifin. Agus menelan ludah, air matanya masih mengalir. "Saya yang menulisnya. Setelah saya tahu dia sudah tiada. Saya menulisnya untuk Adil. Saya ingin dia tahu saya minta maaf. Maafkan saya karena saya tidak bisa memberinya ibu yang utuh. Maafkan saya karena saya telah menghancurkan keluarganya." Penjelasan itu membuat Kompol Arifin menghela napas. Catatan itu, yang tadinya mereka kira adalah petunjuk yang rumit, ternyata hanyalah pesan dari seorang ayah yang putus asa. Sebuah pesan yang terkubur bersama kebenaran yang mengerikan. Pengakuan Agus memicu penyelidikan lebih lanjut. Tim forensik kembali ke TKP, kali ini untuk mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan pengakuan Agus. Mereka menemukan sisa-sisa kain yang cocok dengan deskripsi gaun Mina, dan mereka juga menemukan jejak kaki Agus yang pincang di area kandang. Bukti-bukti ini, yang tadinya hanya menjadi petunjuk, kini menjadi bukti kuat yang tidak bisa disangkal. Kebenaran akhirnya terungkap. Agus Saputra, yang merasa terancam oleh keinginan Mina untuk pergi, melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian istrinya. Dalam kepanikan, ia mengubur tubuhnya dan melarikan diri. Dan selama 2 tahun, ia hidup dengan bayang-bayang kejahatan itu, hingga akhirnya ia ditangkap dan dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Kabar tentang penangkapan dan pengakuan Agus menyebar ke seluruh desa Sawah Lembu. Warga desa yang tadinya hanya berduka, kini dilanda oleh gelombang emosi yang campur aduk.
Ada yang merasa marah pada Agus, ada yang merasa sedih atas nasib Mina, dan ada juga yang merasa kasihan pada Adil, putra semata wayang mereka, yang kini menjadi yatim piatu. Di tengah semua ini, Adil, yang kini telah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria di bawah asuhan neneknya, tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu bahwa ayahnya telah kembali, dan ia akan segera bertemu dengannya. Kompol Arifin, yang menyaksikan betapa pedihnya takdir Adil, merasa iba. Ia tahu bahwa Adil pantas mendapatkan kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran itu akan menghancurkan hatinya. Pada akhirnya, Kompol Arifin memutuskan untuk memberitahu Adil tentang apa yang terjadi. Ia melakukannya dengan hati-hati, dengan kata-kata yang lembut, dan dengan penjelasan yang sederhana. Adil mendengarkan dengan seksama, matanya yang polos menatap Kompol Arifin. Ketika ia mendengar bahwa ayahnya telah membunuh ibunya, matanya dipenuhi oleh air mata. "Kenapa, Kompol? Kenapa ayah melakukan ini?" bisiknya, suaranya bergetar. Kompol Arifin tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak bisa menjelaskan kepada anak kecil tentang cemburu, tentang posesif, tentang ketakutan. Ia hanya bisa mengatakan, "Ayahmu, ia sedang dalam kesulitan. Dan ia membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi ia sangat mencintaimu, Adil. Sangat mencintaimu." Adil menangis. Ia memeluk Kompol Arifin, air matanya membasahi seragamnya. Kompol Arifin membalas pelukan itu, merasa pedih di hatinya. Kasus ini telah berakhir. Pembunuh telah ditangkap. Kebenaran telah terungkap. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diubah, rasa sakit yang akan ditanggung Adil seumur hidupnya. Dengan dibawanya Agus ke pengadilan, kisah kerangka di kandang babi akhirnya ditutup. Ia divonis bersalah, dan ia menjalani hukumannya dengan penuh penyesalan. Dan Adil, putra dari Mina dan Agus, kini harus melanjutkan hidupnya, membawa beban masa lalu yang pahit. Namun, ia tidak sendiri. Seluruh desa Sawah Lembu berada di sisinya, siap memberinya dukungan dan cinta yang ia butuhkan. Dan di tengah semua duka itu, mereka tahu bahwa mereka harus menjaga agar kisah tragis ini tidak terulang kembali.